Oke, jadi kita masuk ke persilangan golongan darah ya. Jadi misalnya ayahnya itu golongan darahnya adalah A homozigot, sedangkan ibunya itu golongan darahnya B heterozigot. Bagaimana kemungkinan golongan darah pada anaknya? Jadi yang pertama, kita cari tahu dulu parentalnya, kita lambangkan dulu. Kalau A homozigot itu lambangnya IA, IA. Disilangkan dengan ibu yang golongan darahnya B heterozigot, itu lambangnya adalah IB, I0. Kemudian gametnya, ini kita ambil satu aja karena udah sama, IA. Kemudian disilangkan dengan, ini ada dua buah gamet yang berbeda, IB, I0. Nah, tadi filialnya atau kemungkinan darah anaknya, ini tinggal kita temuin aja dengan ini. Berarti kemungkinan yang pertama, itu golongan darah anaknya adalah golongan darah AB. Kemudian anak yang kedua, itu golongan darahnya, ini kita temuin dengan ini. Adalah golongan darahnya yaitu A heterozigot. Jadi ini salah satu contoh bagaimana caranya menyilangkan golongan darah pada manusia ya. Kan golongan darah di slide sebelumnya atau di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa dibagi menjadi 4, yaitu A, B. A itu A sama B ada 2, homozigot dan heterozigot. Kemudian golongan darah 0 sama golongan darah AB. Jadi sekali lagi, ini adalah salah satu contoh penyilangan pada golongan darah. Oke, sekarang kita pelajari yaitu bagaimana caranya menyilangkan tumbuhan ya. Jadi di tumbuhan itu dibagi menjadi 2 misalnya, yaitu satu sifat beda, yaitu monohibrid. Monohibrid dibedakan menjadi 2, yaitu ada yang dominansi penuh sama intermediate. Jadi di soal ini yang kita akan bahas yaitu yang monohibrid terlebih dahulu. Misalnya bunga yang warna merah disilangkan dengan bunga yang warna putih. Kita lambangkan dulu genotipnya ya untuk parentalnya. Yang kita anggap yang dominan di sini adalah yang merah. M besar, kemudian yang putih itu M kecil. Gametnya ambil salah satu aja, yaitu M besar dan M kecil ditemuin. Nah, karena sifat dominannya yang merah, berarti keturunan pertamanya adalah berwarna merah. Bagaimana keturunan keduanya atau filial keduanya? Jadi kita buat model papan catur kayak gini ya. Oke. Misalnya sesama F1-nya disilangkan dia. Ini untuk yang betina, ini untuk yang jantan. M besar, M kecil, karena di sana genotipnya berbeda, jadi kita harus pisah terlebih dahulu. M besar, M kecil. Kemudian kita temuin M besar, M besar, M besar, M kecil, M besar, M kecil, kemudian M kecil, M kecil. Nah, untuk M besar tadi kita udah tahu bahwa sifatnya adalah merah. Kemudian untuk M besar M kecil itu sifatnya juga merah karena bersifat dominan. Kemudian kalau M kecil itu sifatnya adalah putih. Jadi kita bisa bandingkan bahwa merahnya ada 3, kemudian putihnya itu ada 1. Inilah perbandingan fenotip untuk dominansi penuh. Nah, bagaimana untuk intermediate? Jadi ketika dominan, salah satu gen itu menutupi gen yang lain. Sedangkan untuk intermediate, itu tidak ada istilah yang menutupi. Jadi sama-sama kuat dia. Misalnya bunga merah disilangkan dengan bunga putih. Teknik persilangannya itu sama dengan dominan, cuma bedanya di filial pertamanya. Jadi ketika merah ketemu sama putih, itu hasilnya adalah merah muda. Karena di sini tidak ada yang saling menutupi. Misalnya kalau hitam sama putih itu kecenderungan warnanya pasti yang lahir itu adalah abu. Nah, untuk papan caturnya itu sama dengan yang ini ya. Yang dominansi penuh tidak ada yang beda. Cuma di perbedaan yang kedua yaitu di perbandingan fenotipnya. Karena merah M besar ini merah,
Kemudian M besar, M kecil ini merah muda. Kemudian M kecil ini adalah putih. Berarti perbandingan di F2-nya untuk intermediate yaitu 1:2:1. Jadi terlihat jelas ada dua buah perbedaan di sini. Di F1 itu dihasilkan warna merah untuk dominan atau salah satu sifat induknya. Kemudian kalau intermediate adalah perpaduannya. Kemudian perbedaan yang kedua terdapat di F2-nya. Kalau merah sama putih 3:1 untuk dominan. Kalau intermediate itu 1:2:1 dia perbandingan fenotipnya. Jadi sekian penjelasan dari persilangan monohibrid ya. Oke, jadi kita lanjut ke jenis persilangan yang berikutnya yaitu tentang buta warna ya. Jadi diistilahkan colorblind dia. Nah, untuk lambang-lambang genotipnya, jadi XCBX ini lambang untuk wanita karir dia. Artinya wanita karir ini wanita pembawa gen buta warna. Jadi sifat aslinya dia tidak menunjukkan bahwa dia mengalami buta warna, hanya sebagai pembawa saja. Kemudian ini karir ya, jadi sekali lagi karir buta warna. Kemudian XCB ini baru wanita buta warna. XY ini jelas pria normal. Ini wanita normal. Ini pria buta warna. Nah, bagaimana caranya menyilangkan? Jadi, buta warna, hemofilia ini adalah penyakit kelainan genetis yang terpaut pada kromosom kelamin, yaitu tepatnya pada kromosom X dia. Nah, misalnya salah satu contohnya yaitu ini. Jadi nanti untuk hemofilia juga sama lambangnya, cuma yang CB-nya itu diganti dengan H dia. Untuk lambang sekali lagi yang CB diganti dengan H, teknik persilangan itu sekali lagi sama dengan teknik buta warna ini. Tapi, ada tapi nih. Jadi tidak ditemukan biasanya yang wanita itu mengalami hemofilia. Biasanya XH kecil. Nah, itu biasanya lambangnya itu wanita hemofilia. Biasanya dia meninggal di dalam kandungan dia ya. Jadi yang ada hanyalah wanita karir, pria normal, wanita normal, dan pria hemofilia. Jadi CB-nya itu diganti dengan H saja. Nah, kita coba silangkan yaitu di mana ayah buta warna menikah dengan ibu karir buta warna. Bagaimana sifat dari keturunannya atau anak-anaknya? Nah, jadi yang pertama, kita akan buat dulu genotipnya. Jadi pria yang buta warna XCBY menikah dengan ibu karir buta warna XCBX. Nah, sangat gampang untuk menghilangkan model buta warna ini ya. Jadi tinggal memasangkan aja ini dengan ini dengan ini. Berarti XCB itu pasangan yang pertama. Jadi sudah dipastikan ada wanita yang buta warna. Kemudian XCBX, kemudian ada wanita karir. Kemudian kita pasangkan ini XCBY. Nah, XCBY ini untuk pria yang buta warna. Kemudian Y dengan yang ini kita pasangkan. Jadi hasilnya adalah XY ini untuk pria normal. Jadi ini kemungkinan genotip untuk anak-anaknya ya. Jadi tinggal menyocokkan aja bagaimana sifatnya dengan yang ada di atas ini. Jadi sekali lagi, persilangan buta warna dan hemofilia nantinya itu tekniknya sama dia, lebih sederhana dibandingkan persilangan yang monohibrid ataupun yang golongan darah. Kalian tinggal menghafalkan lambang-lambangnya aja.
Kalau hemofilia itu CB-nya itu diganti dengan H saja, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tidak ada wanita yang mengalami hemofilia, biasanya dia sudah meninggal di dalam kandungan, bersifat letal ketika berpasangan kromosom X hemofilia itu ya.